infeksius atau patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki berbagai cara untuk menyerang tubuh dan menimbulkan gejala. Berikut adalah jenis-jenis agen infeksius utama. Yang pertama itu ada virus-virus. Virus-virus adalah agen infeksius terkecil dan paling sederhana. Mereka tidak dianggap sebagai organisme hidup karena tidak dapat bereproduksi. Mereka membutuhkan sel inang untuk berkembang biak. Setelah masuk ke dalam sel inang, virus akan mengambil ahli atau mesin sel untuk membuat salinan. Untuk membuat salinan dirinya yang kemudian dapat merusak atau membunuh sel inang. Contoh penyakit yang pertama ada COVID-19 yang menimbulkan gejala seperti flu, cacar air, HIV, AIDS, hepatitis, dan juga demam berdarah. Ini adalah organisme bersel tunggal yang dapat hidup di berbagai lingkungan, baik di dalam maupun di luar tubuh. Beberapa bakteri bersifat baik, misalnya yang ada di usus kita untuk membantu pencernaan, tetapi banyak juga yang patogen dan dapat menyebabkan penyakit dengan menghasilkan racun, merusak jaringan, atau berkembang biak secara berlebihan. Contoh penyakit tuberkulosis atau TBC, infeksi saluran kemih atau ISK, pneumonia, bakterial, kolera, tifus, meningitis. Yang ketiga itu ada jamur-jamur adalah organisme eukariotik yang dapat hidup di luar tubuh manusia, terutama di lingkungan yang lembab dan hangat. Infeksi jamur, mikosis, umumnya jarang terjadi pada orang sehat, tetapi lebih mudah menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Contoh penyakit kandidiasis atau infeksi jamur Candida, kurap, kutu air, infeksi jamur vagina, meningitis jamur. Faktor-faktor yang mempengaruhi agen infeksius sangat kompleks dan saling berkaitan. Secara singkat, berikut adalah beberapa faktor utamanya. Yang pertama itu adalah sifat agen. Sifat agen infeksius itu sendiri, fotogenisitas, kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit, dan juga ada virulensi atau derajat keparahan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Misalnya itu ada seberapa cepat dia dapat merusak jaringan dan juga dapat menghasilkan racun atau menghindari respons imun itu sendiri. Ini dipengaruhi oleh faktor genetik, mutasi gen, virulensi, produksi toksin, kemampuan menempel dan menginfiltrasi inang, serta kemampuan menghindari sistem kekebalan tubuh. Yang kedua itu ada dosis atau jumlah mikroorganisme yang terpapar pada inang. Semakin banyak dosis agen infeksius, maka juga semakin besar kemungkinan infeksi terjadi dan semakin parah penyakitnya. Tempat agen infeksius dapat bertahan hidup dan berkembang biak, misalnya manusia, hewan, lingkungan seperti tanah atau air. Ada juga jalur keluar port, cara agen infeksius meninggalkan reservoir, misalnya batuk, bersin, feses, cairan tubuh, jalur masuk, dan juga cara agen infeksius memasuki inang, misalnya saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit yang tidak utuh. Dan juga di sini ada juga termasuk faktor lingkungan. Suhu setiap mikroorganisme memiliki rentang suhu optimal untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Suhu yang ekstrim atau terlalu panas dan juga terlalu dingin dapat menghambat atau membunuh agen infeksius. Di sini juga ada kelembaban yang tepat penting untuk kelangsungan hidup dan penyebaran beberapa agen infeksius. Misalnya, virus influenza lebih stabil pada suhu dan kelembaban rendah.